Berita terkini, nasib Ferdi tanpa gelar purnawirawan, Kompolnas ungkap penyebabnya. Pasal yang disangkakan, ini perlu saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, adalah karena menyangkut Undang-Undang IT. Undang-Undang IT, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Khususnya pasal 32 dan 33 Junto 48 dan Junto 49 Undang-Undang IT tersebut. Kenapa? Dan ini karena yang dirusak adalah barang elektronik, bukti elektronik, sehingga kami menyangkakan berdasarkan petunjuk jaksa kepada penyidik dan penyidik memenuhinya, sehingga yang dipersangkakan nanti yang terberat primer adalah Undang-Undang IT, dan berikutnya kami juga menyangkakan subsidiar undang-undang. Yang bersangkutan jaksa sudah berhasil membuat dakwaan dan diserahkan ke pengadilan, berarti dia harus mempertanggungjawabkan isi dari dakwaan itu sendiri. Artinya dia wajib membuktikan apa yang dinyatakan dalam surat dakwaan tersebut. Artinya apa? Dia harus bersiap dengan alat bukti itu, gitu kan? Alat-alat bukti yang didapatkan dulu di pemberkasan di kepolisian yang dijadikan P21 itu harus dipertanggungjawabkan di depan sidang, ya, karena nanti hakim akan menilai, gitu kan, apakah dakwaan ini tepat atau benar. Dikutip dari artikel tribunmedan.com, diketahui berkas kasus pembunuhan Ferdi Sambo sudah dinyatakan lengkap dan akan disidang dalam waktu dekat ini. Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Ferdi Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, ex-Kadif Propam Polri itu resmi tidak lagi bagian dari Korps Bayangkara. Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, ex-Kadif Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi, barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Sesmilpres tadi kami sudah dihubungi, tadi sudah dikeluarkan, ujar Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Sigit menuturkan bahwa Polri juga telah menerima keputusan Presiden, Kepres, terkait pemecatan Ferdi Sambo dari anggota Polri. Dengan kata lain, Sambo dinyatakan resmi tak lagi sebagai anggota Polri. Status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Katanya dengan itu, Ferdi Sambo tidak diperbolehkan disematkan gelar purnawirawan dalam namanya tersebut. Tidak boleh, karena FS kan dijatuhi sanksi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, atau dengan kata lain dipecat akibat tindak pidana yang dilakukan dan tindakannya tersebut merupakan pelanggaran etik berat serta mencemarkan nama baik institusi, kata Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pungki menuturkan ketentuan itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berhak menyandang purnawirawan itu yang diberhentikan dengan hormat, ucapnya. Masih dalam pasal tersebut, ada 4 kategori yang disebut pemberhentian dengan hormat bagi anggota Polri, di antaranya, 1. Mencapai batas usia pensiun, 2. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, 3. Tidak memenuhi syarat jasmani dan atau rohani, 4. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. Sementara, bagaimana dengan nasib Brigjen Pol Hendra Kurniawan? Kapolri pun memastikan sidang kode etik ex-Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan digelar pekan depan. Listio memastikan sidang kode etik itu tidak akan ditunda lagi seperti rencana sidang kode etik sebelum-sebelumnya. Kemungkinan minggu depan, tidak ada pengunduran lagi, kata Listio kepada wartawan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Mantan Kabareskrim Polri ini menerangkan pengunduran jadwal sidang kode etik yang sebelum-sebelumnya lantaran adanya kendala saksi yang sakit. Ya, karena kemarin kebetulan ada saksi yang sakit tapi secara prinsip tidak ada kendala, ucapnya. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.